Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum pada masa pra-kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sistem pendidikan di tanah air berada di bawah dua pengaruh besar. Yang pertama, pendidikan kolonial Belanda dan pendidikan Islam berbasis pesantren. Keduanya memiliki tujuan, dampak, karakteristik yang berbeda, namun meninggalkan jejak yang penting untuk sistem pendidikan kurikulum di Indonesia hingga saat ini. Mari kita bahas satu persatu. Baik, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan sejarah pendidikan pada masa kolonial Belanda. Pada masa VOC, sekitar tahun 1602 hingga 1799, pendidikan sangat terbatas. Sekolah hanya diperuntukkan untuk anak-anak Belanda dan keturunan Eropa. Materi yang dipelajari pun hanya membaca, menulis, berhitung, agama Kristen, dan bahasa Belanda. Rakyat pribumi hampir tidak mendapatkan kesempatan. Dengan setelah VOC bubar, Belanda mengambil alih dan membentuk sistem pendidikan yang lebih berstruktur pada masa Hindia Belanda, namun sifatnya tetap diskriminatif. Ada sekolah yang memisahkan kelas sosial, ada sekolah yang hanya diperuntukkan untuk anak Belanda dan bangsawan pribumi, dan untuk anak desa hanya sekolah 3 tahun dengan materi yang sangat sederhana, hanya sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Kurikulum pada masa ini sangat menekankan budaya barat dan bahasa Belanda. Akibatnya, sedikit masyarakat pribumi yang mengenyam pendidikan tinggi. Oke, selanjutnya, pendidikan Islam berbasis pesantren. Berbeda dengan pendidikan Belanda, pesantren lahir dari masyarakat. Pesantren jadi pusat pendidikan Islam, pembentukan akhlak, serta benteng dari budaya barat. Bahkan, banyak ulama pesantren yang memimpin perlawanan kepada penjajah. Kelebihannya, pesantren menanamkan moral yang kuat, melahirkan tokoh bangsa, dan mandiri berkat gotong royong masyarakat. Tapi ada juga kekurangannya. Ilmu umum yang kurang diterapkan, dan juga tidak semua masyarakat dapat mengakses pesantren. Di sini terlihat jelas perbedaannya. Pendidikan Belanda diskriminatif untuk kepentingan penjajahan, sedangkan pesantren untuk menjaga agama, moral, serta perlawanan kepada penjajah. Kurikulum awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1968. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia butuh sistem kurikulum baru yang tidak lagi meniru sistem pendidikan kurikulum dari Belanda. Maka pada tahun 1947 lahirlah kurikulum baru yang mana kurikulum tersebut yaitu Rencana Pelajaran 1947. Rencana Pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang ada di Indonesia. Tujuannya waktu itu bukan hanya untuk membuat anak-anak pintar untuk berhitung maupun menulis, tapi lebih kepada membentuk manusia Indonesia yang merdeka. Kurikulum ini masih belum terperinci dan masih ada pengaruh dari sistem pendidikan Belanda. Guru-guru masih bingung karena belum ada panduan yang jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini dapat menanamkan semangat kemerdekaan dan rasa nasionalisme. Anak-anak merasa belajar itu adalah kepentingan bangsanya dan bukan lagi untuk penjajah. Namun, kurikulum ini masih setengah-setengah, tidak detail, dan masih meniru sistem pendidikan Belanda. Dan akhirnya, guru-guru juga harus lebih berimprovisasi sendiri. Guru-guru pada saat itu merasa sangat bingung karena pedoman untuk mengajarnya masih belum jelas. Pada akhirnya, 5 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 1952, pemerintah memperbaiki kurikulum menjadi kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kenapa dikatakan terurai? Karena jauh lebih rapi, rinci, dan lebih detail. Tujuannya adalah bukan hanya untuk menanamkan nilai kebangsaan kepada diri anak-anak, tapi juga untuk mempersiapkan anak-anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum ini lebih terstruktur, pelajaran diatur lebih banyak dan lebih rinci. Guru-guru memiliki pedoman pembelajaran yang lebih jelas. Namun, anak-anak lebih kepada menghafal daripada berpikir karena pelajarannya yang terlalu rinci. Perbedaan kurikulum pertama dan kurikulum terurai yaitu kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini masih kurang jelas, tidak detail, dan masih sangat sederhana. Kemudian masih meniru sistem pendidikan Belanda. Semangat yang merdeka, tapi masih bingung dalam pembelajaran. Sedangkan kurikulum terurai atau kurikulum pada tahun 1952 itu sudah detail, sudah terperinci, terstruktur, dan mencerminkan identitas bangsa Indonesia, tetapi cenderung lebih ke menghapus. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perkembangan kurikulum pendidikan
pada masa Orde Baru yaitu tahun 1968 sampai 1998. Pada masa ini, kurikulum mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya dengan adanya perubahan program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar serta percakapan khusus. Pada masa ini, pembelajaran masih sangat teoritis di mana siswa lebih banyak menghafal dan belum diarahkan untuk berpikir secara kritis. Yang kedua yaitu kurikulum 1975. Pada kurikulum ini dibuat untuk mendorong pembangunan nasional yang berorientasi pada tujuan. Jadi, semua tujuan pendidikan dibuat secara rinci, baik itu tujuan nasional, tujuan institusional, hingga tujuan instruksional yang khusus. Jadi, pada masa ini, semua guru diwajibkan untuk membuat rencana pembelajaran yang detail, namun kelemahannya justru lebih birokratis. Yang ketiga, kurikulum 1984. Kurikulum 1984 yang dikenal dengan istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana pada masa ini siswa mulai diajak lebih aktif belajar, bukan hanya sekedar mendengarkan ceramah guru, tetapi terlibat secara intelektual, emosional, dan pengalaman langsung. Meski begitu, kebijakan kurikulum ini masih sangat sentralistik, di mana ditandai dengan 3 kebijakan. Yang pertama yaitu semesta, yang kedua menyeluruh, dan yang ketiga itu terpadu. Yang keempat, kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, di mana menggunakan sistem catur bulan sehingga 1 tahun dibagi menjadi 3 bagian. Materi terlalu padat dan menekankan pada mata pelajaran inti seperti matematika dan bahasa. PMP diubah menjadi PPKN. Kurikulum ini banyak dikritik karena terlalu padat dan sangat memberatkan siswa. Jadi dapat disimpulkan, perkembangan kurikulum pendidikan pada masa Orde Baru telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu dengan ciri khas masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan tentang kurikulum pada era reformasi yaitu tahun 1994 sampai sekarang. Kurikulum pendidikan pada tahun ini setelah mengalami beberapa kali perubahan. Kurikulum pada tahun 1994 sangat berorientasi pada isi pelajaran, materi yang padat, dan seragam di seluruh Indonesia. Adanya kelebihannya yaitu adanya standar nasional yang sama, sedangkan kekurangannya yaitu kurang fleksibel, materi yang sangat padat, dan kurang memperhatikan kebutuhan sekolah maupun siswa. Memasuki 2004, lahirnya kurikulum berbasis kompetensi atau yang sering kita kenal dengan KBK 2004. Kurikulum ini mulai menekankan pencapaian kompetensi pada siswa yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini adalah hal yang maju karena pada kurikulum ini tidak hanya fokus pada isi pelajaran tetapi juga hasil dari pembelajaran. Tantangan terbesar pada kurikulum ini yaitu banyak guru yang belum siap, sarana yang terbatas, dan pelatihan yang kurang memadai. Kemudian, pada tahun 2006 diterapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita kenal dengan kata SP. Di sini, sekolah diberi kewenangan yang besar untuk menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Adapun kelebihannya yaitu lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi sekolah maupun daerah. Selanjutnya, kita masuk ke kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter, pembelajaran tematik, terpadu, pendekatan saintifik, serta penilaian secara autentik. Adapun kelemahannya, penerapan yang belum merata untuk ke sekolah-sekolah. Dan yang terbaru adalah kurikulum merdeka yang ditetapkan pada tahun 2022. Kurikulum ini menekankan pada kebebasan belajar, penyederhanaan materi pada kompetensi esensial, serta penguatan pada profil Pancasila. Adapun kelebihan dari kurikulum ini yaitu lebih sederhana dan lebih meringankan beban siswa. Sedangkan kekurangannya yaitu banyak guru dan sekolah yang masih belum bisa beradaptasi. Secara umum, perubahan kurikulum terjadi karena adanya tuntunan global, perkembangan teknologi, serta kebutuhan untuk menyiapkan generasi yang berkompeten, kritis, dan berkarakter. Adapun tantangan utamanya yaitu kesiapan guru, keterbatasan sarana, dan kesenjangan antar sekolah.